bahwa mereka kalau berkuasa bahaya, grogoti, dana negara diambil sebanyak-banyaknya untuk kelompok mereka, begitu loh. Di Pertamina begitu ada orang kelompok begitu, itu penggerogotannya katanya sampai sekian ratus T. Dan entah sekarang lari kemana orang itu. Di Malang itu menguasai izin tambang Malang, pasir besi. Sekarang berapa triliun dia miliki. Pokok golongan yang ngono iku lah. Itu dapat aliran dana dalam jumlah besar. Benar-benar aji mumpung. Mereka nggak mau dijajah, maunya menjajah. Nggak mau diambil, maunya mengambil. Maunya Kiai Suparman. Kalau mereka boleh mengawini wanita Lampung, harusnya Kiai Suparman juga boleh menikahi wanita mereka kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kiai Mastur punya sekeluarga dalam, mungkin sehat Kiai panjang umur. Panjenengan iki Banyuwangi napa Banyuwangi? Banyuwangi. Mboten Banyuwangi. Banyuwangen mboten. Banyuwangi. Asli keturunan Ponorogo. Oh, berarti Banyuwangi. Menawi licin-licin mereka Banyuwangi. Banyuwangen. Ki Syafi'i mugi sehat. Akhi fillah Agus Kiai Haji Suparman sehat Kiai panjang umur. Para kiai, para rawuh sedaya, para santri rahimakumullah. Salah satu misi yang diemban NU itu himayatul waton. Negeri ini harus dijaga. Jangan sampai dikuasai orang lain. Jangan sampai dikendalikan orang lain. Jangan sampai diistikmar, diistikhraj, dieksploitasi orang lain. Harus dijaga. Pertama, dijaga statusnya. Jangan sampai sejekal pun hilang lalu menjadi milik bangsa lain. Mengapa waton harus dijaga? Satu, fikih berfatwa, sholat pun kalau tidak di tanahnya sendiri, tapi fi ardin maghsubah, sholatnya sah tapi nggak diterima. Negeri ini asal tetap menjadi milik bangsa Indonesia, maka saya sampean bangsa Indonesia, sholat di hutan Aceh, sholat di tanah sendiri, sholat nunut di bandara Bali, ya sholat di tanah bangsanya sendiri. Pas kepepet nunut sholat neng Papua kono, ya sholat di tanah kita sendiri, bukan tanah maghsubah, bukan tanah yang digasap. Sholat kita sah dan diterima. Maka membiarkan sejengkal hilang dan dimiliki orang lain itu sama dengan membiarkan hilangnya tempat sholat kita. Dan kalau sudah dimiliki orang lain lalu kita sholat di situ, sampean sholat menggasap tanah orang lain. Paham no pembaca ini? Penting menjaga negeri ini supaya tetap menjadi milik kita, agar kita sholat dimanapun sah
dan makbulah. Sah juga diterima karena sholat di tanahnya sendiri. Niki fikih, kajian fikih. Kira selek mboten fikih, mboten NU. Kalau khawatir diarani itu NU. Paham mboten niki? Nah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu mentafrik hadis riwayat Imam Bukhari yang antara lain man ahya ardun, ada yang man a'maro ardun, man ahya ardun mayyitatan fahuwa ahaqqu biha min ghairi. Siapa yang membabat wilayah tak bertuan, bumi mati itu ardul mawat, tanah belum ada pemiliknya. Siapa yang membabat lalu mendiami, membangun, menanami, memakmurkan satu wilayah yang tak bertuan, maka dia lebih berhak atas tanah itu dibanding orang lain. Ini hadis Bukhari. Dulu entah berapa puluh ribu tahun yang lalu, ketika Jawa sik dadi alas blegedekan, durung ono menungsoni. Sumatera sik durung ono menungsoni. Datanglah orang-orang yang kayak kita ini, nenek moyang kita, dengan ciri khas rapate gede awake, sedengan, kulitnya ireng nemen ya ora, putih ya ora, sedengan, irung melesak nemen ya ora, tapi bangir ya ora, sedengan. Datanglah beberapa orang seperti kita ini, lalu membabat, tinggal mendiami wilayah-wilayah ini. Siapa yang memiliki tanah Nusantara? Sing babat, menurut hadisnya Kanjeng Nabi. Dan ketika yang babat itu meninggal, yang berhak memiliki anak cucunya ahli waris. Dan setelah ribuan tahun, anak cucu itu menjadi jutaan, lalu menghimpun diri menjadi suatu kekuatan bangsa dan negara, mendirikan negara, maka wilayah tanah air ini yang milik bangsa itu, ahli warisnya sang pembabat. Sampeyan enggak peduli tanah ini lalu dikuasai asing, kau biarkan. Sama-sama dengan enggak ngergani hadise Kanjeng Nabi. Paham tuh ngeten iki? Wong Mesir menyatakan Mesir tanah kami. Kita monggo. Wong Afghanistan menyatakan wilayah Afghanistan milik bangsa kami Afghanistan. Monggo. Wong Hadramaut, wong Tarim, wong Yaman mengatakan Tarim milik kami. Monggo. Dan kalau kita menyatakan Mesir milik kami, Mesir marah. Kalau kita menyatakan Tarim milik kami, orang Tarim marah. Mohon kiai-kiai mungkin yang ada di NU, ketika ada orang Tarim klaim Indonesia milik Tarim, terus kami marah, itu ya karena itu, bukan karena PWI ingin berpecah belah. Paham itu? Wong Yaman klaim tanah Yaman milik mereka, monggo. Kita bangsa Indonesia juga klaim
tanah di Nusantara ini milik bangsa Indonesia. Dan kalau kami nggak cawe-cawe di Tarim, mohon Tarim juga nggak usah cawe-cawe di Indonesia. Dan kalau Tarim menolak kami cawe-cawe, ketika kami menolak Tarim cawe-cawe di sini, mohon sebagian pengurus PBNU jangan menyalahpahami kami. Itu loh. Sudah paham toh? Loh, masuk dari yang paham. Kok malah dituduh memecah belah. Nomor 3, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Menguswai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengan darah dan nyawa, juga bi amwalihim, dengan dana yang tidak sedikit, akhirnya berhasil mengistiqlal, memerdekakan negara Madinah. Itu mahal Nabi mendirikan negara Madinah. Berapa kali perang dengan kafir Quraisy, korbannya berapa? 2 hari yang lalu saya ngaji kepada anak-anak, ngaji Irsyadul Ibad, bab tentang infak fi sabilillah. Ini pas yaumil usroh, perang tapi pas krisis, nggak ada dana. Lalu Kanjeng Nabi pengumuman, sapa sing nyumbang? Utsman itu dalam catatan pernah nyumbang 100 unta, pernah nyumbang 1000 unta. 1000 unta itu pirang miliar. Abdurrahman bin Auf itu kulaan dagang dari Syam dibawa ke Madinah. Entah berapa ribu unta itu pasukan dagang disumbangkan. Negara Madinah berdiri dengan dana yang sangat besar. Korban nyawa juga banyak. Belum hizibnya itu. Belum yang lain-lain. Maka setelah merdeka, berdasar Mitsaqul Madinah, berdasar piagam Madinah, Nabi berkomitmen menjaga jangan sampai sejengkal pun tanah Madinah dikuasai orang lain. Dan yang dijaga Nabi bukan hanya daerah yang kebetulan mayoritas muslim. Daerah seperti Khaybar, fiha al-Yahud wa Nasara, banyak Yahudi dan Nasr, oleh Nabi juga dijaga, dipertahankan jangan sampai dikuasai musuh. Lalu Bani Quraidah, Bani Nadir itu Yahudi, Bani Daumatil Jandal Yahudi, Bani Qainuqa itu juga Yahudi. Tetap saja Nabi berkomitmen, ini negara kami, tak jaga. Ketika pasukan kafir Quraisy menyerang, masuknya kira-kira yang akan terserang wilayah mayoritas Islam, Nabi segera pukul mereka. Dan ketika kafir Quraisy masuk wilayah Khaybar mayoritas Yahudi Kristen, tetap saja Nabi pukul musuh itu. Ini perangnya sudah bukan lagi semata-mata perang agama, tapi perang kepentingan bangsa. Nggak pernah Nabi itu punya kebijakan, wong kafir Quraisy nyerang nyerang Bani Nadir, jarno wis ben matek pisan. Enggak. Bani Nadir yang hampir full Yahudi, kok diserang Quraisy, dipukul musuh ini. Yang tinggal orang Quraisy. Kok orang Quraisy? Orang Yahudi. Tapi itu tanah kami.
Tanah kami perjuangan dengan nyawa dan darah. Terus kami Nabi kalaupun sholat di situ, sholat kami tidak di tanah gasapan. Sholatnya sah juga diterima. Nabi memandang negara tidak hanya dipandang yang mayoritas Islam, yang dijaga, dihimayah oleh Nabi tidak hanya wilayah yang mayoritas Islam, tapi juga wilayah mayoritas non-Muslim. Kalau Nabi seperti itu, apa salahnya kita juga berkomitmen kewajiban kita menjaga Papua sama dengan kewajiban kita menjaga Lampung yang mayoritas Islam. Paham itu nih? Kok begitu meniru Kanjeng Nabi? Apa hikmahnya? Satu, biar sholatnya nggak gasap dimanapun. Yang kedua, wilayah mayoritas Islam itu tempat kita sujud ibadah. Wilayah mayoritas non-Islam itu lahan dakwah kita. Selagi itu milik kita lahan dakwah, karena mayoritas non-Muslim, ya tetap harus dijaga. Membiarkan lahan dakwah dikuasai orang lain sama dengan membiarkan hilangnya aset Islam. Papua, Merauke, itu kalau saya tempuh dari Malang, terbang kira-kira 6 jam non-stop. Dari Surabaya ke Makassar, itu 1,5 jam. Dari Makassar ke Sentani, Jayapura, 3,5 jam, berarti 5 jam. Dari Jayapura ke Merauke 1,5 jam. Berapa itu? Jauh. Kalau dipakai terbang ke arah barat, sudah nyampe Kolombo itu. Sementara dari Surabaya ke Singapura, itu hanya sekitar 2 jam kurang 5 menit. Dekat. Dari Surabaya ke Thailand, itu paling-paling 2,5 jam atau 3 jam. Dekat. Dari Surabaya ke Timor Leste, paling 2,5 jam. Dekat. Tapi negara dekat itu karena milik orang lain, saya sekalipun belum berhasil dakwah. Karena bukan lahan dakwah kita, milik orang lain. Sementara saya berpuluh-puluh kali bisa dakwah pengajian ke Papua, meskipun jauh. Kenapa? Memang milik kita. Jadi wajibnya menjaga wilayah non-Muslim sama dengan wajibnya menjaga wilayah yang kebetulan milik mayoritas Muslim. Niki paham tuh niki didik. Lek mboten dimantepi ilang ya. Monggo sampean pek wong tarim ngono. Wene wong tarim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Lalu ketika kita membiarkan lahan ini diatur-atur, dikuasai oleh orang lain. Orang lain itu bisa jadi orang asing, bisa jadi orang asing yang sudah jadi warga Indonesia, tapi hatinya tetap rindu kangen dengan daerah asalnya. Mereka dari nenek moyangnya tahun 1830-an sampai sekarang ini hampir 200 tahun. Nggih. Hampir 200 tahun itu loh. Sik tetep mawon. Nyun sewu. Kula tahu. Kadang lek upacara mboten melok nyanyi Indonesia Raya. Mboten gelem hormat merah
Putih banyak dari mereka sing ngoten niku. Kangennya tetap dengan wilayah mereka. Nggak ada yang mereka nyanyi ya Lampung, nggak ada. Nyanyinya mesti ya tarim. Orang asing atau imigran dari asing, tapi tetap saja merindukan daerah asalnya. Atau cecunguk. Mungkin orang pribumi, tapi nggak walak kepada sesama pribumi. Hatinya nggak mbolo kepada sesama pribumi. Mbolonya kepada mereka. Nah, orang seperti ini, kelompok seperti ini, kalau sampai kita biarkan mereka jadi presiden, mereka jadi pejabat yang punya kewenangan banyak, sedikit atau tidak, terang-terangan atau senyap, mesti ngrogoti negara. Mbuh piye carane? Di Jawa Timur itu ada salah satu wali kota dari keturunan lain. Terus kebetulan entah dia atau keluarganya punya yayasan. Dalam laporan keuangan anggaran daerah, itu NU sakmene gedene punya ratusan MI sanawiyah, paling setahun dapat hibah nggak sampai 1 miliar. Tapi satu yayasan yang milik mereka itu bermiliar-miliar. Ini loh, kalau kita biarkan mereka berkuasa, digrogoti. Mbah-mbah kita memperjuangkan pakai nyawa dan darah. Cek gampangnya zaman menyerahkannya kepada orang lain. Paham tuh? Halo? Yang kira-kira bisa mengakses anggaran Pemda DKI Jakarta saat gubernurnya dari orang keturunan asing, keturunan asing yang masih terngiang-ngiang dengan negara asalnya. Indonesia ini nyun sewu. Ada yang keturunan asing, 1-2 orang aslinya Filipina ada. 1-2 orang aslinya orang Thailand juga ada. Tapi orang-orang kayak begitu jadi Indonesia ya sudah Indonesia. Di kami ada beberapa orang Cina, ya sudah jadi Indonesia. Yang masuk Islam ya sudah Islam Indonesia. Tak tanya, nggak pengen nyari family, ya nggak tahu kiai kami, nenek moyang kami dari mana juga nggak tahu. Kami ini ya sudah tahu kami lahir di Indonesia, ya kami hidup berjuang di Indonesia. Ada Indonesia keturunan asing, tapi ya sudah benar-benar jadi Indonesia. Ada juga keturunan asing, tapi setiap hari membangga-banggakan nenek moyangnya. Ada apa enggak ngoten niku? Banyak. Nah, bahwa mereka kalau berkuasa bahaya, grogoti, dana negara diambil sebanyak-banyaknya untuk kelompok mereka, begitu loh. Di Pertamina begitu ada orang kelompok begitu menguasai, apalah kami nggak tahu. Itu penggerogotannya katanya sampai sekian ratus T.
Dan entah sekarang lari kemana orang itu. Di Malang, rumahnya paling dari kami 500 meter. Itu menguasai izin tambang Malang. Pasir besi. Sekarang berapa triliun dia miliki. Dan sekali lagi, orang yang belum benar-benar kami bangsa Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, kami bangsa Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia, kami bangsa Indonesia, berbahasa satu, kami bangsa Indonesia, punya cita rasa satu, cita rasa ini. Selagi belum begitu, ya mereka begitu. Coba Jakarta kan pernah kan dipimpin oleh orang keturunan asing, gubernur, ada NU, terus ada apa? 212. Apa? FPI. Pokok golongan yang ngono iku lah. Wa furu'ihim, dan cabang-cabangnya, wa muassasatihim, dan yayasan-yayasannya. Itu dapat aliran dana dalam jumlah besar. Benar-benar aji mumpung. Niku contoh kalau belum benar-benar nasionalis sejati, yang ngono kuwi bahaya. Paham apa iki? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu mereka enggak mau dijajah, maunya menjajah. Enggak mau diambil, maunya mengambil. Maunya Kiai Suparman, kalau mereka boleh mengawini wanita Lampung, harusnya Kiai Suparman juga boleh menikahi wanita mereka kan. Tapi mereka punya aturan fikih sendiri, yang entah dalilnya dari mana kami nggak tahu. Haram, kata mereka, syarifah dinikahi ahwal, dinikahi ajam. Dan kalau sampai ada ahwal nikah dengan syarifah, dosa besar. Sampai mati nggak akan diampuni, kecuali bisa mengembalikan. Itulah mereka. Nah, terus kalau orang kayak begini, maunya menguasai tok, maunya mengekspansi tok, maunya mengambil tok, dan nggak mau milik mereka diambil. Terus lalu mereka berkuasa di mana-mana. Bisa jadi Joko-Joko Jowo, Joko-Joko Lampung, itu akhirnya dapat yang second hand. Ini di HP saya, mungkin sudah di YouTube. Ada salah satu menghadap ke Gus Saikhur Rizal, Ketua PWI Jawa Timur, ingin memberikan testimoni, tapi minta dilindungi. Dia itu orang yang bertahun-tahun bertugas. Jadi, you kan murid saya. Murid wajib manut guru loh ya.
Murid wajib manut perintah guru, nggih. Akhirnya status jadi murid itu, mau nggak mau si murid yang laporan ke Gus Saikhul Rizal itu sekian kali disuruh nyarikan perawan pribumi, umurnya harus di bawah 25 tahun. Terus nanti entah berapa kali dan harus siri. Nggak mau nikah resmi. Nikah biar tidak dosa, biar tidak zina. Nggak mau resmi biar nyerainya gampang. Itu dipakai berapa kali lepas, pakai berapa kali lepas. Terus kalau hamil, katanya Gus Saikhul Rizal, itu suruh menggugurkan janin. Atau mungkin ada kaum pribumi yang mau menikahi setelah lahir. Nah, orang yang mentalitasnya kayak begini, paham fikihnya kayak begini, akidahnya kayak begini, lalu tetap saja cinta ke nenek moyangnya, terus kita biarkan menguasai wilayah kita. Kok ya bodoh amat gitu. Lek mboten ngerti bodoh kok goblok men. Paham dah? Tapi kami juga bingung. Mereka teriak dengan lantang, haram dosa besar menikahi syarifah. Kita ini. Bahkan zina nggak bakal diampuni. Kecuali mengembalikan keperawanannya. Cuma ketika ada gus besar melamar anak mereka, anaknya kiai besar, pengasuh pondok pesantren besar, itu dibolehkan. Siapakah itu? Saya khawatir nanti kalau 1-2 dari mereka teriak, nyun sewu, Gus dari pondok besar itu zina, gitu loh. Kok berani-beraninya Ahwal menikahi syarifah. Dan kalau ternyata dinikahi Ahwal, dinikahi orang ajam, tapi kalau orang top boleh, kalau Kiai Suparman nggak boleh. Berarti itu bukan hukum syariah, berarti bukan hukum fikih, itu kepentingan, itu modus dibungkus dengan agama. Misi tertentu dibalut, dibungkus dengan fatwa agama. Jenenge memperalat agama. Hati-hati, kelakuannya koyok ngono kuwi. Kami lanjut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada 1-2 alumni pondok kami kebetulan ngajar di yayasan lembaga milik mereka. Itu ketika alumni dari pondok kami itu ngajar, kadang dari mereka ada yang naik meja, benar-benar nggak mau kalau derajatnya di bawah guru yang ajam itu. Karena bagi mereka 1 orang dari kami yang paling bahlul, yang paling bodoh, yang paling ahli maksiat,
lebih mulia daripada 70 kiai dan ulama. Nah, santri saya ngajar itu bukan ulama, bukan kiai, hanya ustadz. Dan mereka berkeyakinan satu dari kami yang paling bodoh itu lebih mulia daripada 70 kiai. Akhirnya kadang diajari malah munggah mejo. Bangsa beginikah yang akan kau amanati, nyekel negoro? Saman ikut dolim loh. Nek sampai rela menyerahkan negara kepada kelompok seperti ini. Yang kepingin Quran tak dalili Quran. Jadi zaman Quran nggak mau reken. Lu yang reken dawe Habib Bahar. Ya siap-siap jadi murtad aja wis. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Rakana yarkanu rukunan fataha yaftahu futuhan, wazannya itu maknanya aqallul maili. Jangan kamu sedikit pun condong berwalak bolo kepada mereka-mereka yang dolim, termasuk merasa yang paling top. Melalui kiai 70 kalah dengan mereka satu yang paling bodoh. Ini dolim. Harusnya orang bodoh menghormati ulama. Ini malah ulama diposisikan di bawah orang bodoh. Kalau kayak begini kau dukung, ya fatamassakumun nar. Kelak zaman juga tersentuh api neraka. Boten oleh. Monggo lah, ngeten iki lek enten muhibin kula seneng. Tapi monggo ngaji. Aja nesu-nesuan. Monggo ilmu, aja emosi. Zaman masuk surga lulus hisab bukan karena fanatikmu, bukan karena hamiyahmu, apalagi hamiyatul jahiliyatil ula. Masuk surga itu krono imane bener, hisab lulus krono imane bener, akidai bener, ngilmune bener, amale ya bener. Itu baru lulus. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sekali lagi, jangan serahkan bumi ini kepada mereka. Perkara kita yang punya rumah asli milik kita, SHM milik kita, lalu mereka nunut ngiyup neng tritis, monggo ngene. Wong jenenge nunut, Mas. Tapi jangan biarkan masuk kamar ngawur. Istri lagi. Saya nggak rela 70 Mbah Hashim, 70 Mbah Wahab dikatakan lebih rendah daripada satu Habib Bahar. Satu dari habaib lebih mulia daripada 70 kiai, meskipun habaib yang paling bodoh misalnya sama Nopolilo. 70 Imam Syafi'i masih kalah dengan yang ceramah tabab yaba. Napa niku? Ceramah napa niku? HP ku ngendi? HP ini. Itu. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa inama kusirat wa inama kasarat. Inama litundiru manittaba dzikra. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammad. Tabat yada pirapin watab. Itulah yang katanya wali besar. Itulah yang katanya wali level internasional. Sampai ada orang kita pun berfatwa sah kuburannya dibangun di pemakaman umum. Dan akhirnya benar-benar dibangun. Lalu dibuat cungkup. Cungkup itu mengorbankan sekian banyak makam. Lalu dari pinggir menuju cungkup dibangun cor. Cor itu menutup 51 makam. Alasannya enggak apa-apa karena wali besar, ulama besar. Ulama besar, wali besar saja ngono kuwi. Wali ambulan. Katanya lampu merah enggak boleh diterobos. Tapi ambulan boleh. Bangun di pemakaman umum enggak boleh. Tapi wali besar boleh katanya. Niku Quran nopo ngapusi? Lelek kaya ngene mau arani luwih mulya daripada 70 Imam Syafi'i. Betapa bodohnya sampean. Betapa pekoknya sampean. Terus kene opo sing nabrak-nabrak syariat? Sing aneh-aneh. Kok cek gampangnya dihusnudoni, jangan-jangan wali. Bolak-balik nabrak syariat gak Jumatan, Mas. Terus menyebut diri jadi mursyid internasional. Tapi gak Jumatan. Terus kula matur, wong sing syariate kenceng. Quran sunai kenceng, ngilmune pas dengan syariat. Iku gak ndang-ndang mau arani wali. Lah sing nabrak-nabrak syariat malah gampang mau arani wali. Memang thariqatul wusul ilal wilayah, jalan menuju kewalian harus nabrak syariat, harus bodoh, harus tanpa syariat, harus tanpa fikih. Baca di Muqaddimah Majmu', dawuh Imam Syafi'i, laulal fuqaha, laulal ulama aulia, lama kana hunaka waliyun. Kalau ulama-ulama semacam Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, Ibnu Qudamah, Al-Buwaiti, Abu Yusuf, Syekh Abu Yusuf. Kalau ulama-ulama kini orang mau arani wali. Sing ulama cocok syariatnya orang mau arani wali. Maka enggak akan ada wali tanpa lewat jalur syariat. Lho sing kenceng syariat gak jadi wali. Itu tambah sing kaya ngene malah jadi ojo nemen-nemen po. Paham ora? Khusnudan ya khusnudan. Tapi kalau ada gelagat mencurigakan, terus sampean tetap khusnudan, ya hilang bojomu, Mas. Ono tamu, begitu bojomu ke ruang tamu nyugone kopi, lah tamu itu begini, nyata ada gelagat mencurigakan, tetap khusnudon, nggak apa-apa. Sesama muslim kalau ketemu senyum. Kan perilaku mencurigakan yang bojomu ini.
Terus kau husnudzon saja, kan sesama muslim, senyum sedekah kan begitu. Ya wis ditenono sok ben timbat wis. Husnudzon kalau nggak ada gelagat yang mencurigakan. Nah, apa nih? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus nyun sewu. Banyak sekali dolalah, tadlil, banyak sekali khurafat wa tahrif. Napa mawon? Kita wajib meyakini afdhalun nas ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr as-Siddiq, thumma Umar, thumma Utsman, thumma Ali, baru yang lain-lain. Nggih napa nggih? Nggih. Sama nek gak ngono dudu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi mereka dan kita kecolongan di buya. Afdhalun nasi ahlul bait wa afdalu ahlil baiti alu ba'alawi. Seafdol manusia itu ahlul bait, dan dari ahlul bait yang paling afdol itu keturunan Ubaidillah, kaum Ba'alwi, yang muncul kalau memang ada itu mulai sekitar abad 4. Ahlul bait sebelum itu ada Imam Baqir, ada Imam Ja'far as-Shadiq, ada Imam Ali Zainul Abidin, ada Imam Husain, ada Imam Hasan, ada Ali bin Abi Thalib, ada Siti Fatimah. Itu semua kalah dengan habaib. Abu Bakar, Umar, Utsman kalah dengan mereka semua. Zaman rek sampai duwe keyakinan yang paling afdal bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, bukan Ali. Ente gak usah jadi pengurus NU. Ente bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paham dah? Dan yang gak berkeyakinan seperti itu, tapi malah rangkulan bahkan mendukung orang yang mendoktrin kayak begini, sungguh saya gak rela dia jadi pengurus NU. Meskipun gak berkeyakinan seperti itu, kalau dia rangkulan dengan orang yang doktrinnya kayak begini, mau gak mau ngundang mereka berbicara, dan itu sama dengan memberi pintu masuk pada kebatilan. Kenapa kita nyatakan yang paling top itu sahabat, utamanya Khulafaur Rasyid? Itu menyangkut Quran. Yang mentadwin Quran itu Abu Bakar. Muqri'ul Quran itu Ubay bin Ka'ab. Sanad kita Imam Hafiz itu naiknya kepada Ubay bin Ka'ab. Terus yang memperbanyak Quran sampai 6 ketika itu Utsman bin Affan, pakai stempel Utsman, namanya Mushaf Utsmani. Khototnya itu Zaid bin Sabit dan kawan-kawan. Sungguh at-ta'nu fis sahabah itu at-ta'nu fil Quran.
asyakku fi thiqatis sahabah, itu juga asyakku fi sidqil Quran. Orang meragukan afdolnya sahabat, orang mengatakan sahabat jauh di bawah orang lain, orang meragukan kredibilitasnya sahabat, orang meragukan kedobitannya para sahabat, orang meragukan kejujuran dan amanahnya para sahabat. Padahal sahabat itu yang merawat Quran, baik khotton maupun qiraatan. Yang khotton kelompok Zaid bin Thabit, yang qiraah wal iqra, qari wal muqri itu Ubay bin Ka'ab. Sementara kau remehkan mereka, meremehkan mereka, meragukan kredibilitas mereka, berarti meragukan kebenaran Quran. Iso-iso dari awal nun sewu wani ngritik sahabat, wani mencela sahabat, wani nyenggol sahabat, suwe-suwe nyenggol Quran. Mas, Quran ini rapat akan dipercaya loh mas. Nah, kenapa? Itu bukan Ahlul Bait yang nulis. Itu yang nulis, yang menyebarkan orang yang kredibilitasnya jauh di bawah Ahlul Bait. Sehingga benar apa tidak, Quran ini diragukan. Sampai zaman ragu saja seayat, sekalimat murtad. Monggo lah diwaca Fathul Mu'in. Ya namanya al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Itu salah satu doktrin mereka yang paling afdol, semua kalah. Nanti nyenggol Quran. Dari kelompok mereka satu yang paling bodoh, jauh lebih mulia daripada 70 ulama. Lah ulama itu termasuk sahabat. Kalau sahabat sudah enggak kau percaya, padahal riwayat hadis dari sahabat, tulisan Quran juga dari sahabat, lama-lama kau juga enggak percaya kepada sahabat. Kalau kau yakini Quran 100% akurat, tapi kau enggak meyakini kebenaran sahabat, yo konyol aja zaman. Quran ditulis sahabat 100% benar, kamu percaya, tapi sahabatnya enggak kamu percaya, kan konyol orang ini. Harusnya kalau percaya Quran, ya percaya sahabat yang berjasa mentadwin dan meriwayatkan bacaan Quran. Sayangnya kadung punya doktrin, satu dari kami yang paling bodoh lebih mulia daripada 70. Apa doktrin seperti itu dibiarkan? Loh, dibiarkan omong betul. Terus kalau kami merot, menyanggah doktrin seperti ini. Ini kami dalam rangka bela Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau kami seperti tuduhanmu Mbak Yai, katanya kami memecah belah. Mohon Mbak Yai yang dawuh, katanya kami memecah belah. Padahal yang kami lakukan itu merot doktrin yang sesat. Lah nunggu panjenengan mengerot, yo enggak ngerot. Ketika kami mengerot, terus kamu tuduh memecah belah. Nopo dibiarkan masyarakat kita terracuni ngoten niku. Kula mboten purun para rawuh. Satu saja dari bangsa kami, jamaah kami,
Nyun sewu, ketularan pemikiran paham akidah sesat. Malih jenenge lek wis mati ya wis gak iso tobat, ing qata'a anhu amalu. Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugharghir. Tobat masih diterima, pokok belum sekarang. Lalu ada fatwa, kalau kamu mahabbah pada kami, kalau kamu ikut kami, sampai mati tetap maksiat pun nggak apa-apa. Sebab setelah mati di alam kubur, tobat katanya masih diterima. Itu dalilin di Kiai Mastur, Kiai Syafi'i, Kiai Suparman berdarah-darah berkeringat menjelaskan kepada murid, santri, jamaah, ojo maksiat. Awas lu, suul khotimah lu. Yang biasanya enak, kau mau maksiat sampai mati. Yang penting mencintai sana. Toh setelah mati di alam kubur, katanya tobat masih diterima. Apa enggak ngerusai, Mas? Saya itu baru tahu di Malang itu para syaribul khamri juga banyak dari golongan hidung yang tidak melesak begini. Saya ngaji di Medaeng. Apa Medaeng itu? Penjara Surabaya itu loh. Medaeng. Blok narkoba. Tahu-tahu saya ketemu, termasuk di penjara. Dia kenal saya kenal dia. Loh. Awalnya saya itu pakai madhab husnudon. Ada teman bilang, cok percaya kiai itu kadang ya omben bar, narkoba bar, enggak lah. Bareng kulo ngaji ketemu orang itu juga ada di situ, baru saya percaya. Ternyata mereka sebagian juga narkoba juga. Kenapa berani maksiat? Sudah mati pun tobat masih bisa diterima. Sesat apa orang ini? Sesat. Ayo selamatkan agama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus nyun sewu, suaminya mati, jarak sekian bulan, istrinya yang janda hamil lagi. Kalau saya ditanya, kok bisa hamil? Ya hamil dari laki-laki lain. Tapi kata mereka, saking lek pengen husnudon pada ndorone, husnudon pada majikannya, bukan itu, bukan hamil kumpul dengan orang lain. Itu suaminya yang sudah mati itu hidup kembali, muncul dari alam kubur, pulang ke rumah, jima bojone sampai hamil. Cerita-cerita begini lah Mas. Kalau tetap saja nyun sewu enggak dirot, kasihan umat. Amar ma'ruf nahi mungkar jadi buyar. Ini kok gimana ini kok tahu-tahu hamil, dihamili malaikat, selesai. Kalau kita katakan sesat, itu aja sudah. Ini dihamili jin muslim, ojo percaya gitu. Misalnya malah kemarin Syekh Abdul Qadir Jilani datang
ngumpuli saya sampai hamil. Ojo percaya. Ya bohong. Terus ini kesaksian orang perempuan, nikah dengan mereka sekitar 6 tahun sampai punya 2 anak, cerai. Lalu di podcast, gimana pengalaman selama 6 tahun? Katanya nggak pernah sholat. Malam cobaan, ikut ya Hanana. Itu nggak taunya kadang kelakuannya ngono kuwi. Ngambung tangan ini mending ngambung tangan ini jelas. Yo gelem ngulang yo iso maca kitab tenan. Karuan yo gelem ngimami tenan. Senajan ra duwe coba. Senajan sarunge ngepir gak masalah. Iki kesaksian bojone, Mas. Terus kata istrinya, gimana kalau Jumatan? Enggak juga. Kalau ditanya, katanya Jumatan di Mekah. Kami itu kedatangan tamu hari Jumat berapa kali? Ya mesti tak tanya tuh. Kok jam segini sudah nyampe pondok? Jumatan di mana? Jumatan di Mekah. Kata saya, yo ancen gak Jumatan. Kalau nggak Jumatan di sini memang tidak Jumatan. Di Mekah nggak mungkin. Lampung Jumatan jam 12:30. Mekah sik jam 8:30. Durung manjing. Andai dia dengan ngelipat bumi set nyampe. Di sana ya belum Jumatan, durung adzan. Ojo gelem dengan doktrin-doktrin. Ayo selamatkan umat gitu loh. Nabi sedo ninggali warisan ilmu, bukan yang lain-lain. Ala innal anbiya lam yuwarrithu dirhaman wala dinaron wa innama warrasu al-ilma faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Yang namanya pewaris Nabi itu ya para ulama yang mewarisi ilmu. Ingatlah, para Nabi itu wafat tidak mewariskan dinar maupun dirham. Tapi yang mereka wariskan ilmu. Siapa yang ambil ilmu paling banyak, yaitu ahli warisnya Kanjeng Nabi. Hari ini ilmu dikangkangi oleh nyun sewu klaim nasab. Pokok punya nasab itu katanya paling bodoh sekalipun itu lebih harus dihormati daripada 70 orang yang berilmu. La Quran yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Akrimul ulama fa innal ulama warathatul anbiya faman akramahum faqad akramallaha wa rasulah, dan yang lain-lain. Ayo, kita nggak ingin benci pada siapapun. Kita siap berukhuwah dengan siapapun. Tapi kami nggak ingin ukhuwah sekedar jadi modus untuk ngrogoti akidah. Boten usah bahas ngoten, monggo jaga persatuan. Baik menjaga persatuan ini. Tapi jangan atas nama menjaga persatuan lalu membiarkan kebatilan. Dan kalau kami menentang kebatilan, jangan tuduh kami memecah belah. Harusnya yang kamu tuduh memecah belah itu yang menyebar
kebatilan itu. Lah kok kasar? Yang kasar siapa? Sekereng-kereng Kiai Suparman nggak pernah mengatakan Habib Lutfi buta mata buta hati. Nggak pernah. Pernah? Nggak pernah. Tapi mereka nggak pernah kau tuduh kasar. Mereka nggak pernah kau tuduh memecah belah. Wahai PBNU. Karena surat-suratnya dari PBNU. Kalaupun mereka nggak pernah kau tuduh memecah belah, seramah-ramah mereka, selembut-lembut mereka, kayak apapun mereka kau sebut berakhlakul karimah, nyatanya jejak digital masih mencatat mereka mengatakan sampai mati haram ikut Ansor, apalagi Banser. Ada? Ada. Islam Nusantara, Islam sesat, kafir. Ada? Kiai Ma'ruf Amin, Kiai anjing, Kiai babi. Ada? Ada. Mbah Hasyim As'ari, bodoh, nol. Ada? Ada. Wahai PBNU, beginikah yang kau sanjung-sanjung berakhlakul karimah? Gus Dur buta mata buta hati. Qoriknya Dajjal, istananya istana iblis, menterinya sesat, asah pedang, asah golok. Ayo tentukan di mana, kapan, pasukan berapa, kami juga ayo perang. Kamikah yang ngajak perang? Wahai PBNU. Masalahnya kami nggak rela negeri ini diklaim orang lain. Kami nggak rela Nusantara yang bermadhab Syafi'i. Kami nggak rela Nusantara yang akidahnya Asy'ariyah. Kami nggak rela Nusantara yang thariqahnya Syadziliyah, Qadiriyah, Naqsabandiyah. Kami nggak rela Nusantara yang nyun sewu didesain dakwahnya oleh Wali Songo. Kami nggak rela Nusantara kayak begitu disebut sesat, disebut kafir. Kami nggak rela Mbah Hasyim dikatakan bodoh. Kami nggak rela 70 kiai dianggap lebih rendah daripada satu dari golongan mereka. Kami nggak rela kepala kiai yang bersorban lebih hina daripada kaki mereka yang paling ahli maksiat dan yang lain-lain. Mohon PBNU, monggo lenggah sareng-sareng. Meskipun kulo penting pecat, lek ngersakaken lenggah sareng-sareng kulo tasik ndugi. Mboten usah mikir tiket kulo tak budal dhewe. Monggo cocok-cocokan padha penake. Sakjane karepe Kiai Mat iku apa sih? Sakjane karepe Gus Abbas iku apa sih? Sakjane karepe Kiai Suparman apa sih? Ada masalah apa? Dan itu masalah tenan real atau kayak apa? Monggo gempal. Dan kami juga siap ngundang mantan muhibbin. Biar menyampaikan kesaksian. Terus setelah itu monggo berbareng-bareng
baik NU yang jamaah seperti kita maupun NU yang jam'iyah, NU yang akar rumput, NU yang pengurus, monggo melakukan langkah-langkah program untuk menyelamatkan tanah air, menyelamatkan bangsa, dan menyelamatkan akidah. Niku mawon. Boten kakean aneh-aneh boten. Terus menawi tetap ngarani saya Ki Suparman diarani memecah belah umat, monggo lenggah sareng. Kami melakukan apa kok disebut memecah belah umat? Kami punya gerakan bawah tanah kah? Atau kami punya backing kah? Atau punya misi kah? Selain untuk misi Nahdlatul Ulama, monggo lenggah sareng-sareng. Daripada sekedar nuduh-nuduh dari jauh tanpa pernah tabayun. Dan mohon PBNU, tabayun ojo diceramah netok. Halo, kita sekarang sudah kehilangan tabayun. Ojo diceramah netok. Monggo lenggah sareng-sareng ben podo penake. Ngoten toh? PWI siap toh dijak lungguh bareng. Niki mawon muga-muga enten manfaate. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.